terima kasih, senang sekali ada di tempat ini dan saya pertama kali senang gereja ini menurut saya pendeta Anda antik. Waktu saya tanya ini punya blackboard enggak? Karena saya suka ngajar gitu kayak. Punya blackboard enggak kata dia? Oh, enggak punya. Tapi saya bisa usahakan. Enggak usah repot. Yang kedua menawarin saya, mau mic tangan atau mic ini? Ditawarin kan. Yang mic ini, saya juga enggak punya. Saya bisa sewa, enggak usah repot. Baik, satu kalimat yang menjadi rema hidup saya. Mau melayani Tuhan, itu mau repot. Jadi ini barang baru nih saudara. Ini barang baru dan sewaan baru buat saya. Saya sampai malu sebetulnya. Karena pertanyaannya kayaknya punya gitu kan ya. Punya enggak, ternyata dia sewa. Luar biasa, senang sekali. Hari ini saya akan bicara great decision in life. Bagaimana saya ingin 3 seri. Yang pertama readiness decision. Ya, bagaimana kita punya readiness decision to reach the star. Yang kedua, nanti kebaktian kedua saya bicara commitment decision. Dan yang ketiga kita bicara identity decision. Mari kita lihat yang pertama dulu, kita bicara readiness decision kita. Matius 25 ayat 1. Matius 25 ayat 1. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Pada waktu itu, berarti sekarang ini kalimatnya sangat menarik. Hal kerajaan surga itu seumpama. Kita hidup di dalam 2 kerajaan. Saya sehari-hari di marketplace kayak Anda, saya bergerak di Anda, rasanya hampir semua yang di sini pasti jadi customer saya atau customer kita. Karena nggak ada orang di sini nggak punya Honda market share hampir 80%. Sigra Kalia Toyota mobil kita 56%. Kalau kredit CC, jadi hampir semua rasanya saya punya data bapak-bapak. Kalau di antara bapak nggak punya produk yang kita jual, rasanya something wrong with you. Tadi saya kesini macet, kesini macet segala macam, tiba-tiba saya udah tepat, ada banyak motor yang melawan mobil saya. Orang Astra tidak pernah komplain. Kenapa? Itu yang membuat bonus saya besar soalnya kan. Hampir semua kalau jalannya begini, Honda, oh ya nggak apa-apa lah. Tapi semua kita hidup dalam 2 kerajaan, yaitu kerajaan dunia yang kita alami untuk kita hidup sehari-hari. Saya hidup dalam kerajaan dunia, saya manage bisnis, saya memimpin bisnis. Itu saya hidup di dalam kerajaan dunia di mana kita hidup sehari-hari untuk cari makan, cari segala macam. Kita hidup di dunia, makanya fokusnya di dalam kerajaan, di dalam dunia ini. Anda bayangkan kalau semakin tinggi seseorang eksekutif mikirin kerajaan yang Tuhan percayakan kepada dia, kita juga grogi. Apalagi pada waktu pas COVID. Anak buah saya secara direct, tanda petik 15.000. Saya memimpin 30 perusahaan. Aset kami 45 triliun. Wah hebat ya, enggak stres loh. Mikir 15.000 karyawan itu juga stres. 30 company juga stres. Beda-beda lagi infrastruktur. Saya memimpin jalan tol, logistik, IT, properti, CRM, digital. Jalan tol begitu kosong. Wah gimana ya? Pada waktu 20 Maret, tiba-tiba nggak ada income, what should we do? Hal kerajaan surga dan kerajaan dunia saya alami sehari-hari. Waktu saya memimpin kerajaan dunia, begitu kosong bulan April, saya lakukan dekret kepada semua anak buah saya. Dalam keadaan susah, nggak ada income. Tidak boleh ada PHK. Tidak boleh ada PHK. Kita boleh potong cut cost. Tidak boleh ada PHK. Karena kalau PHK berat. Itu kita hidup di dalam kerajaan dunia, saya harus memimpin dengan kerajaan dunia seperti itu sehari-hari. Tapi di dalam memimpin kerajaan dunia, jadilah kehendakmu, kerajaan Allah bisa intervensi enggak di dalam kerajaan kita ini. Kalau kita memimpin kerajaan dunia dengan cara dunia, maka hidupnya hanya segera money, profit. Dan begitu menghadirkan kerajaan Allah di dalam kerajaan dunia, kita tidak hanya berpikir profit, tapi yang kita berpikir orang lain.
Itu sebabnya di dalam hidup kita selalu ada dua tarikan. Hal kerajaan dunia itu seumpama apa? Kalau kerajaan dunia nggak ada kalimat seumpama karena real yang kita hadapi. Yaitu hal kerajaan dunia. Waktu saya memimpin perusahaan, hal kerajaan dunia itu bicara soal profitability, soal people, itu ada. Real. Tapi saya tidak hanya hidup di dalam kerajaan dunia yang saya bisa lihat, saya bisa putuskan, keputusan saya menentukan semua karyawan saya mau kemana. Kalau saya ready menghadapi COVID itu, saya tahu COVID kita nggak ngerti. Tapi saya ready to sacrifice for my people. Sacrifice for my, jangan gampang-gampang pecat. Jangan gampang-gampang PHK. Kita lakukan ready. Readiness decision saya to sacrifice for my people itu clear dirasakan oleh semua orang. Tapi firman Tuhan hari ini kita nggak bicara kerajaan dunia yang bisa kita touch and feel. Tapi kita hidup tidak hanya hidup dalam kerajaan dunia. We are preparing, kita sedang prepare kepada kerajaan surga. Makanya Bapa kami yang di surga. Kita berdoa Bapa kami yang di surga. Kita bicara soal datanglah kerajaanmu. Setiap manusia kita hidup di dalam dua kerajaan. Kerajaan dunia yang you can touch and feel. Tapi hari ini kita mau belajar kalau kerajaan surga itu kayak gimana. Jadi katakan di sini, kerajaan surga seumpama. Karena kita nggak tahu. Kerajaan surga itu bicara soal kekekalan. Kerajaan surga bicara nanti kita akan berhadapan dengan kerajaan surga. Karena di dunia kita bisa lihat, tapi yang menentukan hidup kita sebagai manusia akan kembali menghadap kerajaan surga, bukan kerajaan dunia. Kalau kerajaan dunia, setiap bulan April saya harus menghadapi shareholders. Waktu kita RUPS itu kerajaan dunia. Dan saya mempertanggungjawabkan. Begitu dibilang, oke, saya diangkat lagi dari direktur. Enggak oke, dilorot. Clear. Kerajaan dunia aja ada ukurannya kan. Ada. Udah umur 61, udah umur 60 lebih, cukup. Pensiun. Dan kau harus pimpin yang lain. Tapi waktu kerajaan surga, banyak kita. Dan kita bersyukur anggota JCC understand bahwa hidup kita tidak hanya kerajaan dunia. Kerajaan surga. Dan kerajaan surga itu yang tidak bisa kita touch and feel. Makanya Tuhan bilang seumpama. Apa seumpamanya? Dikatakan di sini, kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong laki-laki. Kerajaan surga kita bicara. Cukup kelihatan? Kurang besar ininya. Oke. Kerajaan surga kita bicara soal situasi ini. Seumpama apa sih? Dikatakan kerajaan surga seumpama 10 gadis yang menyongsong mempelai. Situasi kerajaan surga itu kita tidak ketahui dengan jelas situasinya. Yaitu apa? Kita kayak menyongsong mempelai laki-laki. Yang datangnya tidak kita bisa tahu. Kerajaan surga buat kita gak bisa predik kapan saya akan menghadap kerajaan surga. Apakah yang muda lebih lama daripada yang tua? Belum tentu. Betul? Yang tua lebih cepat menghadap kerajaan surga? Belum tentu. Semua gak ada yang tahu. Saya masih muda, saya baru 65. Dan saya merasa muda di sini karena setiap tahun saya ke Amerika. Waktu saya merasa lebih muda, waktu saya setiap tahun ke Amerika melihat startup. Titik tertentu tahun 2018 saya melihat, saya 65. Yang ikut startup itu umur 74, 75. Umur 74, 75 lagi bikin startup. Jadi I'm still young, 65. Kenapa? Kita nggak pernah tahu. Dan kerajaan surga ini bicara soal ada mempelai laki-laki yang mau datang.
kapan datangnya tidak tahu. Situasinya, ini bicara star, kita bicara situasi kerajaan surga. You cannot touch and feel kerajaan surga seperti kita touch and feel kerajaan dunia. Pekerjaanmu, keluargamu, masalah di dunia yang kita lihat, we can feel it. Semua orang bisa merasa your problem dengan dunia ini, kerjaan, keluarga, semua kita bisa rasakan. Tapi yang soal kerajaan surga nggak gampang kita lakukan. Are we preparing ourselves? Apakah kita mempersiapkan kita tidak hanya untuk dunia tapi surga? Situasinya di sini apa? Mempelai laki-laki. Yang mau datang kapan kita tidak tahu. Kemudian apa? Tugasnya apa kita? Seumpama kerajaan surga adalah kita lagi mempersiapkan. Saya nggak tahu kerajaan surga nanti datang. Saya pengen menunggu rapture. Tapi kalau tidak, kerajaan surga datang kepada saya pada waktu saya menghadap kepada Tuhan. Waktunya nggak tahu kapan. Dan saya prepare nggak ke sana. Yang kedua, kalau kita udah tahu mempelai laki-laki mau datang, seumpama kerajaan surga, orang-orang ini ada apa? 10 gadis yang sedang apa? Pengen menyambut. Kalau bisa kalimat ini menyambut mempelai laki-laki, wow! Kalau engkau menghadapi kerajaan surgamu, menghadapi kepanggilan Bapa di surga. Seperti pada waktu orang yang menanti kerajaan surga. Saya berdoa, Tuhan pada waktu engkau manggil saya seperti Stefanus. Dia berkata, ya Bapa, wow. Dia ready to meet thy God. Dan berkata seperti Tuhan Yesus, tetelestai, sudah genap. Dia gak takut menghadapi kematian. Karena bilang, Bapa, wow. Kita prepare kematian kita seperti menyambut mempelai laki-laki enggak? Kalau kita enggak ready, prepare, kapanpun Tuhan, saya enggak tahu apakah ini khotbah saya yang terakhir, nobody knows. Apakah engkau duduk di sini yang terakhir, nobody knows. Tapi kalau engkau ready, aku mau menyambut mempelai laki-laki kapan saja, engkau prepare. Dan kerajaan surga sesuatu yang tidak kita tahu. Itu sebabnya readiness decision itu penting. Selalu saya bilang, yuk kita siapin. Saya bilang anak dan cucu saya sama istri saya lagi ke gereja yang lain. Kita selalu ready ya. Karena kita gak tahu kapan kita bisa kumpul. Tapi yang kita tahu, kalau waktunya tiba kita kumpul lagi. Readiness di dalam kerajaan surga itu individual Anda. Kerajaan dunia saya bisa plan. Saya akan pensiun sekarang. Saya mau lakukan. Setelah pensiun saya ngapain? Sekarang saya lagi ngapain? Saya lagi rencana sampai tahun umur 70. Saya udah plan seperti ini. Ada berapa perusahaan yang saya advice yang saya pimpin. Saya mau lakukan kayak gimana. 5 tahun mau jadi gimana. Targetnya saya udah tetapkan. Kita udah tetapkan minggu lalu. Mau jadi seperti apa. 5 tahun pernah target profit. Clear. Tapi kerajaan surga kadang-kadang kita tidak menetapkan diri kita. Kita enggak prepare diri kita untuk kerajaan surga. Seperti kita prepare untuk kerajaan dunia. Itu sebabnya di situasi ini kalimat yang saya harapkan di kebaktian yang pertama. Kalau every one of you dan every one of us mempersiapkan every day supaya nyambut kerajaan surga ini. Selain kerajaan dunia. Hidupmu semangat. Gak males-malesan. Mau melayani semangat jadi usher kolektan. Tadi saya tahu gitu saya pakai baju yang lebih santai. Ini terlalu formal buat saya. Enakan kayak penyanyi begini pakai putih, pakai gini. Saya tanya Pak Albert pakai jas Pak. Waduh ini gerejanya muda gini kok gaya pakai jas. Gak cocok sebetulnya. Saya di startup pakai kaos gini kan enak kan. Tapi kita prepare gak? Bukan soal outfit. Dalam ini. Nah, setelah kita tahu bagaimana kita menyambut ini, semua orang tahu situasinya. Tapi kita nggak tahu, semua orang tahu kapan kita akan mati. Kita pasti mati, semua orang tahu. Nggak ada orang yang disidang, siapa yang percaya dia tidak mati? Nggak ada. Semua percaya kita pasti mati. Tahu situasinya, orang harus menyambut kematian dengan sukacita. Karena kita percaya belakang langit biru, ada mahkotaku,
belakang langit biru sana. Ku rindu menyambut kematian, menyambut kerajaan surga datang buat kita. Adalah suatu kesukaan besar buat orang Kristen. Karena sudah ada garanti Yesus mati buat kita. Yang agama lain tidak punya garanti seperti kita. Karena keselamatan itu dipegang. Tapi kita mempertahankan keselamatan itu enggak. Ini situasi menyambut. Itu sebabnya dikatakan setelah menyambut ada 10 gadis yang menyambut. Every one of us 10 gadis. Tapi yang menarik kalimat ayat 2. Ini yang memisahkan. Ini kenapa cepat amat jamnya ya. Baru pembukaan, udah tinggal 19 menit lagi. Matius 25 ayat 2. Lihat, 5 diantaranya bodoh. Dan 5 bijaksana. Biasanya yang bagus dulu nih, baru jelek. Tapi Alkitab bilang 5 bodoh. 5 bijaksana. Menghadapi seperti ini ada 2. Ada yang bodoh, ada yang bijaksana. 10 orang seumpama kerajaan surga, seumpama 10 orang yang menanti mempelai, menyambut mempelai, tapi ada bodoh dan bijaksana. Ini pemisahan yang luar biasa. Kebaktian ketiga nanti saya bicara, identity. Ada orang yang sedang tanpa sadar mempersiapkan identitinya jadi kambing. Ada orang yang sedang mempersiapkan diri jadi domba. Tuhan pada akhir zaman gak repot-repot. Karena kita yang sudah ketahuan ini kambing domba, tinggal dipisah. Dan hari ini kita bodoh dan bijaksana. Lihat, ini dipisah. Tuhan mau pisahkan, ini gampang, 50-50 deh. Kita mau milih yang mana? Kita readiness decision kita to reach the star-nya seperti apa? Di dalam kerajaan surga. Banyak orang bisa sukses di dunia dengan kerajaan dunia. Tapi tidak banyak orang yang sukses di dalam kerajaan dunia, sukses di dalam kerajaan surga. Kalau dia tidak prepare well. Gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tapi tidak membawa minyak. Kita lihat yang pertama bodoh. Situasinya dia tahu, tasnya dia tahu. Kita mesti menyambut kerajaan surga buat kita masing-masing. Itu tidak bisa dialihkan. Dan waktu engkau menyambut tidak bisa bilang, Pak, istri saya yang aktif di gereja, anak saya itu pendeta. Enggak bisa, every one of you harus menyambut. Enggak boleh gendeng kerek, enggak boleh. Masing-masing kita pribadi. Lihat ada yang bodoh. Yang pertama lihat ini. Readiness decision yang pertama. Kenapa? Action dia. Karena dia tahu situasinya. Dia tahu tugasnya. Tapi responnya berbeda. Dikatakan di sini adalah gadis-gadis bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Nomor 1 tidak membawa minyak. Dia nggak tahu kapan. Dia nggak tahu. Dia main-main uncontrollable. Dia nggak tahu. Timingnya itu nggak tahu. Orang nggak tahu kok timing kita. Kita nggak tahu kapan kerajaan surga itu muncul di kita. Apakah pada waktu kita dipanggil minyak kita lagi jalan. Ada orang bilang dulu Pak saya aktif melayani. Sekarang ya serahkan anak-anak muda. Kalau anak muda saya di belakang saja. Nobody's no. Dari hari ini kalau kita nggak yakin minyak itu harus kita bawa. Kita harus selalu bawa minyak. Gak boleh ada bilang, wow di kantor saya harus bawa minyak. Dan Tuhan bilang aku berikan minyak kepadamu kok. Tanpa minyak yang dari Tuhan kita akan surut dan padam. Jangan sombong kekuatan kita. Kita butuh minyak dari Roh Kudus itu. Untuk membuat kita makin membara. Makin tua harusnya makin membara melayani Tuhan.
Karena waktunya secara statistik lebih cepat menghadap kerajaan surga. Secara statistik. Jadi saya umur 65 lebih semangat melayani. Ini cuma 3 kali enteng. Biasanya kalau GMS 5 kali. Ya. Kenapa kok semangat? Karena tahu. Saya udah 65. Chance untuk meet dulu. Dimension saya lebih cepat dari sebagian besar Anda. Betul? Kita nggak tahu. Makanya saya harus makin bawa pelita saya. Kalau makin umur saya harus banyak doa. Pagi-pagi saya banyak doa. Malam saya harus banyak doa. Setiap malam setelah COVID jam 8 malam saya berdua dengan istri mengadakan mesbah doa. Almost every single night. Kecuali pergi. Pagi pisah. Dia 2 pagi, saya 2 pagi. Pagi supaya kita punya sendiri. Tapi malam kita berdua kumpul. Untuk apa? Saya butuh minyak. Dan yang kedua dikatakan di sini, action yang orang bodoh apa? Ayat 8, saya loncat. Gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Karena dia tidak ready. Readiness decision nomor 2, orang yang tidak prepare well. Sangat egois. Mau habis, lihat temannya, bagi saya sedikit tuh. Orang yang tidak prepare selalu egois. Dia nggak mikir diminta sedikit, nanti dia habis. Orang yang tidak prepare well kerajaan surga biasanya egosentris dan egois. Minta sedikit dong. Engkau minta sedikit. Nggak prepare, mau enak-enaknya minta sedikit toh. Kasih api. Sudah di rumah sakit, begitu sudah stadium 4, nggak pernah setia sama Tuhan, telepon Pak Albert, Pak datengin saya dong. Saya sudah kena sakit. Kalau lagi sakit ingetnya pendeta segala macam. Kalau bagus, kalau lagi sukses nggak suka manggil Pak Albert untuk traktir. Kalau pas di rumah sakit ingetnya pendeta, singers, kuliah tolong dikelilingin. Kalau bisa singers itu datang di tempat kita supaya dinyanyiin lagu. Kenapa? Dia sedikit nggak bisa ngambil punya orang. Egois sekali orang yang tidak prepare. Tapi kalau orang prepare nggak perlu egois karena dia prepare. Di sini kita bicara dia adalah readiness karena nggak ready, dia egosentris. Dia bertanya yang unfair, permintaan yang unfair condition. Yang ketiga, ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dengan gadis, dengan dia di ruang perjamuan kawin lalu pintu tutup. Mereka sedang pergi. Yang readiness decision. Yang ketiga yang orang bodoh lakukan. Begitu enggak dikasih, dia pergi. Dan dia tidak pernah tahu kapan mempelai datang. Situasi mempelai datang itu situasi yang unpredictable. Sesuatu yang uncontrollable. Dan dia main-main. Aku mau pergi a bit lah. Enggak usah pelayanan-pelayanan, saya lagi sukses kok. Saya pergi a bit, nanti balik lagi Pak Albert. Pada waktu dia bermain-main dengan sesuatu yang unpredictable. Soal his time. Kerajaan surga itu datang. Dan Tuhan berkata, close the door. Kalau Tuhan close the door, orang tidak bisa open. Jangan main-main. No one can help you. Termasuk your wife can help you. Doa-doanya pendeta pada waktu engkau mati tidak akan open your door. Persembahan nyanyian dari gereja-gereja untuk malam penghiburan itu hanya menghibur yang tertinggal, tapi tidak open your door. Close. Dan hasilnya kita tahu, action yang salah ini
Action yang salah karena dia tidak siap dengan readiness. Hasilnya apa? Resultnya apa buat orang bodoh? Close door. Selesai. Kadang-kadang kita nggak menyadari dua kerajaan ini. Kerajaan dunia lebih mudah dikelola karena you can see it. Tapi kerajaan Allah kita nggak tahu. Karena ada di sini. Kesiapan ada di sini. Kesiapan individual kita. Sehari-hari orang bisa melihat engkau orang baik. Tapi Tuhan belum tentu lihat orang baik. Bagaimana kita lihat gadis yang bijaksana? Ayat 4. Sedangkan gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Orang yang baik. Readiness decision nomor 1. Dia bukan hanya membawa pelita, tapi membawa buli-buli. Isinya minyak. Lebih berat loh. Yang lain cuman pelita bisa jalan. Santai. Tapi orang bawa buli-buli dan minyak tergantung minyaknya mau berapa. Kalau bawanya seliter enteng. Tapi kalau bawanya 5 liter, 10 liter berat. Yang lain jalannya cepat, dia harus. Makanya orang muda itu lebih berat dari orang tua. Kebaktian anak muda harus diajarin. Karena dia harus bawa minyak yang lebih berat. Yang umurnya 80, minyaknya udah tinggal sedikit. Lebih enteng. Kakinya aja lagi susah jalan kok. Makin umur, minyaknya udah makin sedikit. Karena pademnya sebentar lagi. Ngerti maksud saya? Dia ambil readiness decision dia. Dia nggak main-main soal risk. Dia risk control. Karena saya tidak pernah tahu unpredictable. Sesuatu yang Tuhan uncontrollable. Decision saya. Karena ada sesuatu yang di luar kontrol. Kerajaan surga di luar kontrol. Itu sebabnya saya harus prepare. Bawa buli-buli. Bawa minyak. Di dalam doa. Saya harus doa lebih banyak. Di dalam segala macam mengandalkan Tuhan. Di dalam kegiatan saya mengandalkan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Karena saya tahu supaya minyak saya tetap ada. Dan lampu saya tetap menyala. Orang yang bijaksana tahu persis bagaimana dia prepare. Bagaimana engkau mau naik pangkat. Waktu saya cuma jadi staff, jadi salesman. Doa saya mungkin 5 menit cukup. Waktu saya naik jadi manajer, doa saya mungkin 15 menit cukup. Waktu saya jadi GM, doa saya mungkin 30 menit. Tapi waktu Tuhan angkat jadi direktur, doa saya harus lebih besar. Karena tanggung jawab saya lebih besar. Memutuskan hal-hal yang besar. Bagaimana secara besar? Kalau makin tinggi kedudukan, doamu makin kurang banyak. Ini yang menyebabkan banyak orang jatuh. Tidak hanya modal knowledge, tapi modal dengkul. Knowledge and knee. Modal dengkul. Yang ke-9 ayat. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu. Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Ini yang luar biasa. Readiness decision yang kedua. Kalau kita baca biasa, kayaknya kok egois banget ya. Nanti gak cukup buat kami dan kamu. Padahal dia itu bicara soal resource control. Setiap kita selalu akan ditarik oleh kerajaan dunia, waktu kita, segala macam mau TikTok, mau surga, ditarik terus. Sehingga waktu kita untuk kerajaan Allah, kerajaan surga tambah sedikit. Ditarik orang-orang, Pak Paulus tolong bantuin saya mau ketemu setiap malam. Pak saya bisa ketemu enggak di IG saya, banyak yang minta ketemu saya. Pak saya ada bisnis mau ketemu enggak segala macam. Wah kalau saya bilang ya, resource saya habis. Dan saya bilang banyak sekali, 99,9% yang lewat IG saya bilang no way.
Pelayanan aja, wah kalau saya buka itu habis. Saya nggak bisa, saya batasin. Karena apa? Makanya kalau di tahun Pak Albert sampai lama. Sekarang sudah Mei 2025 close the door, udah penuh. Bukan karena saya gaya, tapi saya manage resource saya. Tidak setiap minggu saya melayani. 2 minggu sekali. Supaya setiap minggu saya bisa sama cucu. Supaya saya ada waktu. Kalau pas ada meeting, orang minta ketemu saya. Yuk kita dinner Pak. Wah orang-orang gereja apalagi. Pak saya bisa ketemu enggak? No. Kenapa? Saya harus punya waktu untuk duduk. Dan berdoa. Karena saya tahu persis kekuatan saya adalah buli-buli minyak. Dan orang tidak boleh kontrol saya. Saya harus kontrol. Siapa yang saya harus mau temui? Untuk apa saya harus temui? Kenapa? Saya tahu minyak saya harus selalu diisi. Pagi-pagi saya harus ngisi. Malam saya harus ngisi. Pak dinner. Kalau nggak penting-penting. Nah kenapa? Pak dinner makanan enak-enak. No. Kenapa? Jam 8. Supaya sama istri saya setelah makan. Kami makan makanan rohani. Every single night. Berdoa bersama-sama. Berdoa bersama-sama. Itu adalah komitmen. Orang mau cabut saya, tarik saya. Pak kalau bisa ketemu Pak. Saya bawa ada proyek Pak. Ini ada tambahan proyek. No. Ada waktu yes. Ada waktu no. Dan saya tahu persis. No itu penting. Kalau tidak burn out. Dari pengalaman saya memimpin perusahaan sekian banyak. Anda bayangkan memimpin 30 company dengan sekian banyak. Kalau saya tidak manage my resources. Yang beda-beda. Infrastruktur, jalan tol, port, pelabuhan, IT, segala macam yang beda-beda. Kalau saya tidak manage my resource, my control, I will be dead, burn out. Tapi kenapa kok enteng? Kok plus memimpin sekian banyak perusahaan kok enteng? Kok happy? Kok semua orang baru memimpin satu perusahaan aja setahun cuman 10 miliar aja stres. Bapak puluhan triliun dan untungnya triliun kok nggak stres? Karena saya manage resource. Saya tahu kapan saya say yes and no. Kapan saya tahu I want to meet my God and pray. Yang ketiga, yang terakhir penutup. Pemain musik udah mengasih kode kepada saya. Bahwa sebentar lagi udah selesai. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia. Kenapa dia lakukan risk control? Kenapa orang lakukan resource? Karena dia berpikir readiness. Orang yang bijaksana. Great decision in life. Anda harus tahu. 3 yang bijaksana ini. Kita nggak pernah tahu kapan kerajaan surga itu. Yang katanya seumpama anggota JCC. Yang sedang mempersiapkan. Kerajaan dunia mudah kita predik. Kerajaan surga. Dan kuncinya adalah kita nggak pernah tahu. Kita bawa minyak nggak everyday. Hari ini yang tidak baca firman. Hari ini yang tidak sering mendengar firman. Hari ini yang tidak duduk diam sama Tuhan. Berdoa. Berdoa. Kekuatan kita doa. Yang kedua, manage your time. Your resource. Gak semua harus sibuk, gak semua harus oke, gak semua harus wah, gak. To be like Jesus, to be like Jesus. Ini lagu lama, jadi orang yang anak muda nggak banyak tahu. Ini seperti Yesus itu melihat itu loh. Ada waktu dia bersama-sama, ada waktu saya mau berdoa loh. Ada waktu dia menyembuhkan, ada waktu saya mau pergi berdoa. Apalagi Tuhan tahu waktunya. Kenapa waktu menghadapi tetelestai dia tenang? Karena Tuhan tahu persis resource. Dan dia persiapkan anak-anaknya. Great decision di dalam murid-muridnya adalah ready. Ready, ready, ready. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka engkau menjadi saksi bagiku. Hari ini, tinggal 10 detik, saya cuma mau bilang kepada Anda, are we ready?
Jangan hanya fokus kepada kerajaan dunia, my friend. Jangan hanya fokus kepada kerajaan dunia. Tapi kita harus hidup dalam kerajaan surga. Karena kerajaan surga sesuatu yang unpredictable dan uncontrollable. Itu sebabnya kita harus ready. Dan kapan kita ready? Kalau kita mempersiapkan seperti yang bijaksana ini muncul. Supaya hasilnya surga malaikat menyambut. Kenapa surga malaikat menyambut? Karena kita yang menyambut kerajaan surga itu lebih dulu. Waktu kita menyambut kerajaan surga seperti menyongsong mempelai. Di sana menyambut kita. Sehingga lagu itu berkata, belakang langit biru ada tempat saya, belakang langit biru sana ku rindu, kulihat wajahnya Yesus pelepasku, belakang langit biru sana. Reach your star. Dan waktu engkau reach your star, great decision in your life. Starting today, jangan berasumsi waktu itu kita control. Itu sebabnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah kami sadar great decision in our life. Kalau kami ready. Anytime you call me home. Anytime you call us home. Ajar kami ready seperti gadis yang bijaksana. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.